Berikut kita ikuti info sepekan. Komisi Pemilihan Umum KPU di 4 Kabupaten Madura telah menetapkan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati, Cabup, Cawabub yang berkontestasi di pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Penghargaan Wahana Tata Nugraha WTN 2024 gagal diraih pemerintah Kabupaten Sampang. Setelah melalui proses perjuangan panjang, Universitas Trunojoyo Madura UTM akhirnya berhasil menaikkan status akreditasinya menjadi unggul. Seluruh peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 29 September bersama saya, Familia. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb menetapkan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati, Cabup, Cawabub yang berkontestasi di pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 melalui rapat pleno terbuka. Pasangan Kiai Haji Ali Fikri, Kiai Haji Unes Ali Hisam atau final mendapat nomor urut 1, sedangkan Ahmad Fauzi Wongsojodo, Kiai Haji Imam Hasim nomor urut 2. Rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut paslon dipimpin oleh Ketua KPU Sumeneb Nurus Samsi dan dihadiri 2 paslon dan berserta tim pendukungnya. Cabup nomor urut 1 Ali Fikri mengakui nomor urut yang didapatkannya sesuai dengan harapan dan nomor urut 1 adalah simbol kemenangan bagi pasangan final sebab jika final pasti nomor 1. Yang pasti sesuai harapan wakil saya, ini Pak Fauzi, moga-moga bisa nomor 2. Kenapa Pak Kiai? 2 periode. Tapi yang paling penting adalah bukan nomor 3. Tapi kita memang harapannya nomor 2. Hal yang sama disampaikan Cabup nomor urut 2 Fauzi. Menurutnya nomor urut 2 mengisyaratkan terpilih kembali untuk periode keduanya sebagai Bupati Sumeneb. Sejak awal pihaknya bersama Kiai Imam berharap nomor urut 2. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan telah melakukan pengundian dan penetapan nomor urut peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024. Fata Yasin Ahmad Mujahid Ansori mendapat nomor urut 1, Halilur Rahman Sukriyanto mendapat nomor urut 2, Muhammad Bakir Aminatullah bersama Taufadi mendapat nomor urut 3. Pengundian nomor urut digelar di Hotel Azana dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Pamekasan Mahdi. Pengundian nomor urut dihadiri pasangan Cabup dan Cawabub serta pimpinan dan jajaran partai politik pengusung. Selain itu hadir pula Bawaslu dan stakeholder terkait lainnya. Mahdi mengingatkan kepada para paslon bersama timnya untuk tidak meletakkan alat peraga kampanye serta bahan kampanye di tempat-tempat yang dilarang.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sampang resmi menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati Sampang pada Pilkada 2024. Pasangan calon paslon Muhammad bin Muafiz Zaini Ramama dan Abdullah Hidayat Haji Ab mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan Slamet Junaidi dan Kiai Haji Mahfud Abdul Qadir mendapatkan nomor urut 2. Penetapan nomor urut Pilkada Sampang berlangsung dalam rapat pleno terbuka di Balai Pertemuan Umum Jalan Trunojoyo Kota pada Senin 23 September 2024. Ketua KPU Sampang Alianto menyampaikan bahwa penetapan nomor urut paslon mekanisme pengundian nomor urut pasangan calon menggunakan 2 tahap. Setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati mengambil bola berisi nomor antrian berdasarkan waktu pendaftaran ke KPU. Bola itu berisi nomor antrian angka 1-14 yang mengambil bola yaitu calon wakil bupati. Pasangan calon dengan nomor antrian terkecil berhak mengambil undian nomor urut terlebih dahulu. Dalam pengambilan nomor urut tersebut dilakukan oleh calon bupati. Prosesi pengambilan nomor urut pasangan calon paslon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan yang berlangsung di Gedung Rato Ebu berjalan lancar. Pasangan Lukman Hakim, Fauzan Ja'far mendapat nomor urut 1 dan pasangan Matur Husairi bersama Jayu Salam mendapatkan nomor urut 2. Fauzan Ja'far, calon Wakil Bupati nomor urut 1 mengatakan dengan mendapatkannya nomor urut 1 berharap sebagai petunjuk hasil pilkada pada 27 November mendatang. Pasangan Lukman Fauzan sebagai nomor 1 dalam perolehan suara. Di kesempatan yang sama, Matur Husairi, calon Bupati nomor urut 2 mengatakan nomor urut hanya masalah urusan angka. Dirinya berharap pelaksanaan pilkada Bangkalan tidak sampai ada kecurangan dan harus transparan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan secara resmi mendeklarasikan kampanye damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di halaman Tapsiun Pamekasan pada Selasa 24 September 2024. Deklarasi dihadiri seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Pamekasan 2024, partai politik pengusung paslon, Bawaslu Pamekasan, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari unsur keamanan. Ketua KPU Pamekasan Mahdi mengatakan masa kampanye Pilkada selama 60 hari mulai dari 25 September hingga 23 November. Ajudan semua diundang di forum yang insya Allah penuh mubarakah ini untuk menyaksikan bersama-sama deklarasi kampanye damai agar kampanye ke depan betul-betul santun, kampanye ke depan betul-betul mempedomani peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deklarasi kampanye damai juga dilakukan oleh KPU Sampang. Ketua KPU Sampang Alianto mengatakan deklarasi kampanye damai akan digelar di GOR Indoor.
Prevalensi stunting di Kabupaten Pamekasan 2,32% atau 1.354 balita dari total 59.585 balita yang tersebar di 13 kecamatan. Angka itu berdasarkan hasil bulan timbang di 21 puskesmas dari Januari hingga Agustus 2024. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Saifuddin mengatakan angka stunting di daerahnya lebih rendah dibandingkan target pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 14% pada tahun ini. Saifuddin menjelaskan stunting terjadi karena pola asuh yang kurang tepat, kurang gizi, dan terkena penyakit. Gagal tumbuh ya penyebabnya macam-macam, kurang gizi, kena penyakit. Kurang gizi itu bisa gizinya memang tidak ada atau orang tuanya yang tidak bisa ngasuh anaknya. Diasuh oleh neneknya misalnya. Tidak tahu cara yang ngasuh anak. Ibunya tidak ada, bapaknya cerai, itu kan bisa menjadi faktor itu. Karena itu berbagai upaya dilakukan pihaknya untuk mencegah stunting, diantaranya melakukan pendampingan terhadap ibu hamil dan melakukan pengukuran, penimbangan, dan imunisasi terhadap bayi. Penghargaan Wahana Tata Nugraha WTN 2024 gagal diraih pemerintah Kabupaten Sampang. Pemerintah harus menerima kenyataan bahwa peningkatan layanan transportasi perlu ditingkatkan. Kasih Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Sampang, Khotibul Umam mengatakan hasil evaluasinya karena fasilitas layanan angkutan umum belum tertata dengan baik seperti banyaknya kendaraan plat hitam yang beroperasi menjadi kendaraan umum serta beberapa faktor lainnya. Pihaknya juga mendorong kesadaran masyarakat agar mendukung program pemerintah. Sekolah dasar negeri di Kabupaten Sampang kosong tanpa dihuni oleh peserta didik. Hal itu terjadi di SD Negeri Gunung Eleh 3 Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Bahkan sekolah yang tidak ada siswanya itu para guru masih masuk seperti biasa. Hal ini terungkap saat fraksi P3 DPRD Kabupaten Sampang Muhammad Iqbal Fatoni melakukan sidak ke SD Negeri Gunung Eleh. Saat di lokasi, kata Iqbal bahwa di sekolah tersebut ada beberapa guru, diantaranya 2 guru PNS, 1 P3K, dan 1 tukang kebun sekolah. Sekolah tanpa murid itu terjadi mulai ajaran baru sudah 3 bulan lamanya. Ada sekolah yang tidak ada siswanya, karena pengetahuan saya awalnya itu ada siswanya, tinggal beberapa ini. Ternyata ketika saya cek memang tidak ada sama sekali, tapi di sana ada guru yang masih masuk. Ada 2 guru PNS, 1 P3K, 1 Dijelaskannya bahwa kekosongan itu sudah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat, namun belum ada tanggapan. Pihaknya sebelumnya juga telah mengirim pesan WhatsApp kepada Kepala Dinas Pendidikan, namun belum ada balasan. Setelah melalui proses perjuangan panjang, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), satu-satunya perguruan tinggi negeri PTN di Madura, akhirnya berhasil menaikkan status akreditasinya menjadi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BANPT). Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Safik kepada RRI mengatakan, raihan akreditasi unggul berkah sekaligus tantangan. Berkahnya karena pertama kali mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui BANPT dalam bentuk akreditasi unggul. Karena sampai saat ini perguruan tinggi di Indonesia masih sedikit sekali yang bisa mencapai akreditasi unggul, yaitu 2,9% dari jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia.
Musabakoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tahun 2024 tingkat Kabupaten Pamekasan resmi dimulai. Pembukaan MTQ itu digelar di lapangan pendopo Ronggo Sukowati, Kabupaten Pamekasan. PJ Bupati Pamekasan Mas Rukin mengatakan bahwa pelaksanaan MTQ merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional hingga internasional. MTQ tingkat Kabupaten Pamekasan tahun ini diikuti sebanyak 644 orang yang terbagi dalam 7 cabang lomba. Nantinya akan dipilih satu peserta terbaik dari masing-masing cabang lomba mewakili Kabupaten Pamekasan pada MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember tahun 2025. Sekian info sepekan edisi 29 September 2024. Naskah dan narator Familia, Produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.